Ingat selalu pesan ibu, 3M bos. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan bosku dengan air yang mengalir. Oke, oke, mantap. Semoga saja pandemi ini segera berakhir ya bos, supaya perekonomian kita juga bisa lebih bagus lagi dan pulih seperti sedia kala. Pertama-tama kita biasa ya bos pakai MKP Kak Tani 3 sendok makan. Kita larutkan dulu bos sampai cair. Setelah itu baru kita masukkan inseknya ya bos. Ini kita rolling menggunakan insektisida berbahan aktif Abamectin ya bos. Kita menggunakan 17 mili ya bos untuk tangki sprayer ukuran 17 ml ya. Ini segini ya. Kita aduk dulu sampai benar-benar dia tercampur rata ya bos. Karena dia itu inseknya itu sering menggumpal ya. Ini saya sudah menggunakan kaos tangan yang plastik, jadi aman, nggak menyerap ke pori-pori tangan. Coba. Ya Allah. Kita kalau nyepray jangan melawan arah angin ya bos. Nah, ini kan anginnya dari barat ya, maka dari barat ke timur, maka kita menyemprotnya dari arah barat ya bos. Jadi seperti ini, dia akan terbawa angin ya, angin ke timur, jadi nanti juga insektisidanya kaburnya tidak menuju ke arah kita ya bos. Seperti itu, lakukan sampai serata mungkin. Assalamualaikum bos, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, ini salamnya lengkap sekali. Kenapa ya? Karena yang nonton video saya ini kan nggak tahu ya waktunya kapan saja, saya nggak tahu. Jadi ya pokoknya diucap ke KB. Nah, untuk teman-teman sendiri, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tanaman padi saya bos. Nah, ini nampak dari ujung selatan sampai ke ujung timur. Nah, insya Allah ini tanaman padi saya ini kurang lebih ada 2000 meter persegi ya bos. Alhamdulillah cukup luas sekali ya. Bisa dibuka topengnya biar kelihatan videonya. Dan ini pakai face shield ya bos, supaya aman. Nah, ingat selalu pesan ibu, 3M bos. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan bosku dengan air yang mengalir. Oke, oke, mantap. Semoga saja pandemi ini segera berakhir ya bos, supaya
perekonomian kita juga bisa lebih bagus lagi dan pulih seperti sedia kala. Nah, ini kenapa saya pakai vessel ini sebenarnya untuk menghalau ya, menghalau kalau kita sedang menyemprot pestisida biar nggak kena mata. Dan yang kedua, untuk menghindari tabrakan bos, tabrakan antara saya dengan walang sangit. Kemarin itu saya pas nyemprot yang seperti es buah itu ya, itu ini mata saya yang sebelah kiri itu ditabrak walang sangit bos, dan rasanya masya Allah panas banget, seperti terkena apa ya, cabai lah. Kalau sedang ngulek itu kan kadang suka nyiprat ya, nyembur nyiprat apa itu bahasanya ya, pokoknya cabenya itu lari ke mata kita. Wah, itu rasanya panas sekali, saya juga pernah mengalaminya. Itu saya langsung basuh ya dengan air. Walaupun seperti itu hampir 1 hari itu masih ada efeknya, itu panasnya belum hilang bos. Jadi ya untuk kita sebagai petani ya harus jaga-jaga ya, biar nggak terjadi kejadian seperti itu lagi. Maka saya menggunakan face shield ini ya bos. Nah seperti ini supaya aman dari serangan walang sangit. Jadi yang nyemprot pun diserang walang sangit bos, hati-hati ya bos. Oke, ini adalah penyemprotan yang terakhir ya bos, karena padi saya ini sudah mumbul semua. Kalau di sini apa ya namanya, sudah mulai merata lah seperti itu. Ini masih ada tampak serangan walang sangit ya. Ya walaupun sedikit, tetapi kita harus menjaga tanaman kita ya, supaya tetap sehat, dan juga populasi dari walang sangit itu sendiri tidak meledak ya, seperti itu. Dan juga ini kan ada jaring ini ya bos, ini sebenarnya bapak saya yang masang buat nakutin manuk. Walaupun nggak terlalu efektif ya, yes pokoknya luweh lah, namanya juga orang tua ya, kita sebagai anak teka manut wae. Nah, kalau yang bagus ini seharusnya seperti itu ya bos, yang ada di belakang itu. Saya balik aja biar lebih jelas. Nah seperti itu bos, itu yang bagus itu jaringnya dikerukupkan ya, apa itu ditutupkan di semua tanaman padi kita ya. Jadi manuk emprit ya, di sini nyebutnya manuk emprit, mungkin kalau bahasa Indonesia burung pipit. Burung pipit itu sudah tidak bisa makan tanaman padi kita ya bos. Tapi ini bapak saya memasangnya seperti itu bos. Ya mungkin nggak efektif ya, karena kan ya masih bisa terbang dan hinggap di tanaman padi kita. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya orang tua ya, kita ngikut aja seperti itu. Belajar ya bos, birrul walidain ya, seperti itu. Kita ya pokoknya ngikut lah apa orang tua kita ya, walaupun kadang orang tua itu salah, tetapi ya namanya orang tua, dia kan punya pendapat sendiri ya. Kita sebagai anak itu ya, kalau nggak dimintai tolong itu jangan melawan kehendak orang tua lah. Ini juga ada bos burung yang nyangkut ini, sebenarnya kasihan, tetapi saya nggak tahu, saya mau lepas ya ternyata saya parani sudah mati dia bos. Ikhlas kewe lah bos, walaupun dia hama tapi dia juga makhluk Allah bosku. Jadi ya kita juga harus gimana ya,
Yes, pokoknya gitulah. Walaupun hama kan dia juga makan dari apa yang kita tanam, ya itu mungkin juga rezeki dia. Kalau dia nggak makan juga dia kan juga mati ya bos. Jadi sesama makhluk hidup ya kita harus berkesinambungan lah. Nah, seperti itu ya. Walaupun saya menyemprot hama, menyemprot tanaman padi kita, tetapi niat saya juga untuk merawat tanaman ini bos, bukan untuk membunuh hama tersebut ya. Walaupun hamanya memang mati ya, tetapi kalau niat kita kan untuk merawat tanaman ya bos, jadi itu sudah beda lagi ya. Nanti di hisapnya di akhirat itu beda ya catatannya dengan kalau kita niatkan untuk membunuh hama, itu sudah jauh beda sekali. Seperti itu saya diajarkan oleh guru saya, Bapak Kiai Afifuddin. Beliau yang membimbing saya seperti itu bos. Jadi kita harus apa ya, harus tahulah dengan tanaman kita ya, supaya kita bisa saling apa ya, susah yang jelas gini. Pokoknya gitulah. Pokoknya kalau mau nyemprot diniatkan untuk merawat tanaman kita gitu aja. Intinya biar ya walaupun hamanya juga ikut mati, saya dia juga kan juga punya keluarga ya, dia juga makhluk Allah. Jadi ya insya Allah kalau kita niatkan untuk merawat tanaman walaupun hamanya mati, tetapi saya tekankan lagi beda itu nanti catatan kita di yaumul hisab ya bos. Ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara ya bos, tidak untuk selamanya. Kalau saya diajar itu istilahnya hanya mampir ngombe, mampir minum, jadi kan cuma sebentar, jadi nggak lama lah kita hidup di dunia ini. Jadi yang kekal itu ya ada di akhirat nanti ya bos. Jadi kita harus mencari bekal sebanyak mungkin untuk bekal di akhirat nanti ya bos. Alhamdulillah padi kita sudah sebentar lagi sudah panen ya. Tapi ya kita harus selalu menjaganya bos. Nah, mungkin untuk kali ini saya cukupkan dulu ya bos, karena ini sudah durasinya mungkin sudah cukup terlalu panjang bos. Masa sih nonton nggak kesel. Saya akhiri dulu. Oh iya, ini sebenarnya saya mau memperlihatkan nih ya bos. Nah ini adalah tanaman padi. Kalau terserang walang sangit itu kayak gini bos, dia akan menghitam ya bos, dan juga di dalamnya itu kopong ya, atau tidak ada isinya. Kalau di sini namanya gabuk. Kalau gabuk itu ya wis anane ya kulite padi tok, jerone srana. Kemarin saya sudah ceritakan ya, saya itu juga pernah gagal panen ya. Dari lahan sekitar 2000 meter persegi ini hanya mendapat nggak sampai 10 bakor bos. Jadi ya ngeri lah, kita sudah capek-capek nanam dari ujung utara sampai ujung selatan ya, dari kutub utara sampai kutub selatan, dan juga tidak ketemu sama avatar. Kok jadi avatar ngawur iki bos. Enggak, serius guyon ini, serius tapi guyon dari gimana ya. Astagfirullahaladzim, mumet.
Ya jadi gitulah, suka duka petani ya bos. Kadang ya kalau sukses ya alhamdulillah, kalau belum sukses ya bersabar aja gitu. Mungkin dengan begitu level tingkat keimanan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ini masih ada sedikit palang sangit bos, makanya saya mau nyemprot lagi supaya tanaman saya bisa lebih sehat-sehat lagi bos. Ini anginnya cukup besar bos, bisa lihat ya, daun-daunnya bulir-bulir padinya tertiup oleh angin. Wah, ini sangat indah sekali bos. Alhamdulillah, Insya Allah.